Selamat malam teman-teman CDR semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Kevin Charles di acara Lamar Life and Nature yang hadir setiap hari Jumat pada pukul 8 malam di channel CD Channel yang terhadir di YouTube. Teman-teman semua jangan lupa nyalakan notifikasi mulai dari like, komen, share, dan juga subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan topik-topik yang menarik yang hadir di acara Lamar dan Life and Nature ini. Kita mengulik berbagai topik mulai dari ekonomi, teknologi, maupun berbagai topik yang berhubungan dengan dunia bisnis. Nah, hari ini kita juga kedatangan seorang narasumber yang menarik nih. Jadi, mungkin pada malam hari ini kita akan membahas sedikit topik yang mengarah ke teknologi nih teman-teman. Beliau adalah seorang yang aktif dalam dunia teknologi sebagai implementator aplikasi ERP sektor industrial dan aktif juga dalam dunia pendidikan sebagai dosen pengajar bidang data warehouse, BI, dan ERP. Dan beliau juga aktif sebagai pemuda budaya Indonesia di organisasi Sekber PMVBI Provinsi Banten. Dan beliau juga masih aktif sebagai Majelis Budaya Indonesia di Provinsi Banten. Nah, kita sambut aja semuanya dengan Pak Ferry Kuswanto. Halo. Selamat malam, Pak. Halo, malam Ferry. Kevin. Iya, selamat malam nih. Nah, kita hari ini teman-teman juga akan membahas topik yang menarik ya, Pak Ferry, ya benar ya. Nah, kita juga menghadirkan judul pada malam hari ini yaitu menghadapi revolusi teknologi, tantangan dan pengalaman menggunakan AI. Nah, topik yang lagi hangat terus nih ya beberapa tahun belakangan sebenarnya. Ini memang begitu cepat lah ya. Iya benar, karena perkembangan AI ini ada yang mengagetkan ya dengan orang-orang, dan juga sebenarnya perkembangan ini banyak yang bisa menerima, tapi banyak juga kok yang ternyata nggak bisa menerima nih dengan kehadiran AI ini. Tapi berdasarkan pengalaman Koko sendiri nih, AI ini sebenarnya oke atau enggak nih untuk hadir di dunia bisnis dan juga Oke. Sebenarnya ini bicara AI ini menarik ya. Iya, benar. Saya lihat kayaknya Bro Kevin juga dari sisi bidang yang sama. Kebetulan relate gitu. Nah, kalau bicara AI sih singkatnya memang sebetulnya kita sudah bisa memahami bahwa dari tahun ke tahun perkembangan teknologi begitu pesat. Benar. Bahkan kalau di dunia pendidikan, kalau kita skripsi gitu ya, pasti juga perkembangan teknologi begitu pesat. Iya, nah, memang bicara di kantor kebetulan karena saya sudah lumayan lah ya, kurang lebih di 15 tahun lah hampir mempelajari teknologi dari mulai in-house, terus juga di bidang konsultan, terus juga aplikasi yang selama ini kita mungkin salah satu ya misalnya Microsoft atau ERP atau SAP yang sekarang saya lakukan. Memang kita sudah bisa tebak bahwa perkembangan teknologi itu mengarah ke AI. Di mana AI ini disebut artificial intelligence. Ya, artificial intelligence ini kalau kita artikan kecerdasan buatan, berarti kan sebetulnya dari dulu udah ada nih. Benar. Dari zaman saya baru kerja, di mana Windows saya, komputer saya masih yang jadul gitu loh. Masih Windows yang, XP. Masih XP ya. Mungkin kalau Bro Kevin mengalami ya, maksudnya istilahnya ya masih begitu kena virus, dia gampang harus install ulang. Akhirnya kan perkembangan teknologi ini mengarah ke perbaikan. Nah, sekarang akhirnya dengan berkembangnya Windows 7, kemudian Windows Windows 8, Windows Windows 8, 10 lah ya. Sebenarnya kan malah coba, mana kita sering nggak mengalami kena virus? Kan jarang. Jarang banget ya kan? Jarang. Makanya di situ sebetulnya tanpa disadari adanya kecerdasan-kecerdasan yang dibuat untuk menanggulangi kejadian itu. Kayak misalkan kita ada perbaikan auto cleaning atau apa, itu sebetulnya adalah perkembangan teknologi yang sudah ada. Jadi tidak ada yang perlu di-viralkan, ya sebetulnya kita kalau mengikuti perkembangan teknologi ini, ya kita akan menerima itu. Jadi bukan hal yang aneh gitu, bukan hal yang AI ini kayak terobosan, ya kan, kayak terobosan yang sifatnya dulu nggak ada, sekarang ada. Lah, dari dulu sudah ada sebenarnya. Ya dulu nggak, mungkin namanya bukan kecerdasan buatan, tapi maksudnya baru berupa logik-logik atau instruksi-instruksi perintah yang diaplikasikan berupa alat kalkulator, alat bantu hitung, kemudian muncullah komputer. Gitu. Kalau belajar sejarah dari jadi kuliah. Jadi AI ini tidak perlu ditakutkan, tapi kata kunci yang perlu kita dapat adalah AI ini adalah pengembangan dari teknologi. Yang mungkin sekarang mengarahnya lebih ke kecerdasan buatan. Yang dimana mesin itu bisa belajar. Dimana kecerdasan buatan ini pasti dibuat adalah untuk mempelajari karakter-karakter dari manusia. Yang begitu banyak ragam, yang begitu banyak perbedaan. Nah, tapi AI ini memang difungsikan untuk mengarah ke si pengguna. Jadi belum tentu AI yang saya pakai sama dengan yang Bro Kevin. Benar, belum tentu sama nih. Karena pasti akan berbeda. Nah, itu mungkin sekilas ya tentang pengenalan AI. Oke nih, menarik nih. Jadi teman-teman juga
kita tahu ya sekarang ternyata AI itu beragam jenis dengan banyaknya hadir dengan untuk membantu manusia nih. Tapi kalau dari Ko Ferry sendiri, based on pengalaman pertama kali ketemu AI, apa tanggapan Ko Ferry? Kan banyak nih yang ketika AI muncul nih ada yang bilang, wah ini nggak bisa nih, bisa menggantikan manusia nih. Tapi ternyata ada yang bilang, oh ini bagus nih, bisa membantu manusia dalam berbagai faktor gitu. Nah, kalau Ko Ferry sendiri di dunia, kan udah 15 tahun juga ya di dunia teknologi. Selama Ko Ferry di dunia teknologi, pertama kali in touch with AI, apa tanggapan Ko Ferry? Jadi memang dari sisi pengalaman itu memang awalnya teknologi itu yang saya bilang tadi ya, walaupun memang dasarnya dari perkembangan teknologi dan kita mengikuti perkembangannya dari mulai. Kalau saya memang lebih ke sektor industrial, aplikasi, tapi aplikasi itu kita lihat adalah banyak mengalami perubahan-perubahan. Iya. Tentu saja tadi yang saya jelaskan adalah OS yang kita gunakan ya, yang tadi dari Windows XP, Windows 10 lah, Windows 11 atau mungkin nanti akan ada berikutnya lagi. Benar. Nah, kalau dari sisi pengalaman, pertama memang yang lagi booming waktu itu yang saya betul-betul rasakan itu memang ya ChatGPT lah. ChatGPT ya. Nah, itu adalah permulaan saya mengenali bahwa AI ini ternyata ada bentuk berupa communication. Jadi dua arah. Mungkin sebelumnya sudah ada AI dari sisi adalah melakukan edit picture atau memberikan istilahnya memberikan rekomendasi dan kita maunya foto ini dirubah jadi karikatur atau apa juga mungkin ada di situ. Tapi yang paling saya rasakan di dalam kantor ya, ini kita ngomong di ruang lingkup pekerjaan ya pasti yang itu adalah ChatGPT. Kenapa? Karena bisa diajak komunikasi dan dari situ saya bisa belajar AI yang lainnya. Benar. Nah, ini pertama kali ya, ini kita ngomong ya, itu salah satu went viral ya. Betul, karena terus terang ya gimana ya, karena saya kan generasi milenial nih. Benar. Makanya generasi milenial tuh kadang-kadang kalau kita kayak kondangan gini, mau makan pertama, aduh, ntar dulu deh, nunggu yang lain dulu. Nah, enak kita bawaannya. Jadi kita kan? kadang-kadang kalau itu, mungkin yang lain dulu deh. Ternyata pas AI pun demikian, karena karakter milenial tadi ya beda dengan Gen Z atau Gen Alpha yang udah ambil aja lah, nggak usah peduli orang lain lah, udah. Yang penting kita istilahnya mau kebutuhan kita gitu ya. Nah itu. Jadi itulah yang tadi yang pertama dari sisi ChatGPT ya. ChatGPT ya. Betul. Tapi kalau dari ChatGPT sendiri kita lihat perkembangan sekarang kan udah banyak nih kok. Dan sedikit nyinggung ya, mungkin kalau dari perkembangan teknologi juga saya lihat banyak ketika tahun lalu saya sempat visit ke salah satu negara maju ya. Itu di China juga, dan saya yakin mungkin ada negara maju lainnya seperti Jepang, Amerika yang mungkin sudah mulai nih mengembangkan AI mereka masing-masing. Kita bisa lihat sekarang Android aja udah punya AI-nya sendiri gitu. Ya, betul. Yang untuk mendukung user experience di pengguna gitu. Nah, menurut Koko sendiri kalau misalkan kita bandingin nih negara-negara lain maju yang besar lainnya dengan Indonesia, satu pertanyaan yang mungkin sering ditanya nih oleh rekan-rekan kantor kita juga. Kapan Indonesia akan bisa menjadi seperti negara-negara maju, terutama dalam perkembangan teknologi di AI? Oke. Ya, menurut saya ini benar tantangan juga ya, karena tadi Bro Kevin bicara soal di apa namanya di internasional ya. Kebetulan memang saya juga pernah ada studi lah, kebetulan memang ada kesempatan belajar ke negeri Tiongkok lah ya kita sebut, karena ada dari kerjasama dengan pemerintah Indonesia dengan pemerintah dari Tiongkok. Nah, kesempatan itu saya gunakan. Ternyata di sana saya mempelajari AI lebih dalam dan melihat prakteknya langsung. Nah, itu yang paling saya lihat itu pertama adalah bagaimana SDM di sana sudah terbiasa dengan adanya AI. Sudah mulai adaptasi ya. Sudah mulai terbiasa. Kenapa? Karena begitu kita lihat kok, wah ternyata dari anak-anaknya dan usia, kita bicara milenial, di atas milenial kan banyak tuh, ada baby boomer lah atau apalah ya istilahnya. Dan mereka sudah beradaptasi, mereka menerima. Bukan ya, kalau kita masih yang sifatnya ini mungkin tergolong ada kadang-kadang orang pakai, tapi ada isu di mana nanti kita masih defensif. Kita masih kadang-kadang kita masih defensif. Jadi kayak tadi generasi saya milenial, lihat-lihat dulu nih ada yang ngambil kayak. Tetapi kelamaan. Satu fase ini yang saya lihat. Jadi karakter pertama itu adalah sumber daya manusianya siap nggak menerima ini. Benar. Nah, caranya membuktikan dia menerima apa? Ya kita pakailah. Kita gunakan sehari-hari. Mungkin kayak tadi Bro Kevin bilang aplikasi Android sudah ini ya, sudah bisa mulai. Tapi kita pakai nggak masalahnya? Nah, benar. Sekarang apalagi teknologi, saya yakin pemerintah kita pun mendukung kemajuan teknologi apa? Dengan cara apa? Sudah melakukan yang namanya
atraktif perkembangan teknologi dari sisi transportasi, Benar. dari sisi teknologi yang lainnya, mesin lah atau alat apapun dia sudah welcome. Dan Indonesia sudah membuka istilahnya pasar global lah untuk kita bisa menikmati. Tapi apakah sumber daya ini siap menerima? Apakah kita-kitanya yang Betul, siap untuk betul. Karena kalau saya lihat di daerah kita ya, di Indonesia lah kita lihat, memang peranan untuk menggunakan ini masih kurang. Jadi masih melakukan dengan cara yang biasa, klasik lah bahasanya. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh ya, bahasanya klasik lah. Iya. Nah, sedangkan pas pengalaman saya di sana, saya juga berkesempatan ke di China itu juga dia cerita ternyata dia juga selama 10 tahun sebelumnya itu memang masih seperti biasa. Yes, seperti kita lah mungkin. Sama. Ya. Nah, tapi dia dari pemerintahnya itu mengedukasi, menekankan kepada masyarakatnya harus merubah sampai mungkin kita mungkin bilangnya sebutnya istilahnya kalau ekstrim lah istilahnya. Kita sebutnya ekstrim lah istilahnya. Benar. Tapi dengan keekstriman yang membawa perubahan itu akhirnya mereka bisa menerima. Dan waktu saya study vacation ke daerah yang Suzhou itu internasional yang buat vacation saya pelajari di sana, itu orang-orang yang para dosennya itu sudah menggunakan kayak teknologi kendaraan listrik. Mereka sudah hampir listrik semua. Kendaraan transportasinya, dan dari kendaraan listrik itu dia sudah menggunakan salah satu fiturnya ya mungkin ini mirip kayak IoT lah ya. Jadi mobil di dalam transportasi yang saya gunakan itu lampu merahnya sudah terintegrasi dengan lampu merah yang di jalan. Oh iya, jadi dia udah bisa langsung lihat ya. Saya sempat lihat juga tuh. Coba itu bahkan Grab-nya loh, itu Grab loh. Sampai dia bisa menyarankan kalau saya nggak salah ingat untuk pindah jalur ketika dia salah jalur. Betul, kalau dia salah jalur dia sudah bilang, salah bro. Ini salah nih bro, lu harus pindah. Iya, bahasa ini kita ngomongnya bahasa. Benar, kita ngomong bahasanya gitu ya. Iya, saya bukan terkesima ya, maksudnya kok bisa gitu bahwa di sini 5 detik, di sana 5 detik. Saya pikir real time apakah ini adalah sebuah kebetulan saja, ternyata memang sudah seperti itu. Dan yang menggunakan itu adalah Grab loh. Driver loh. Dimana kalau kita di sini kita driver itu kan mungkin sama pribadi agak terlalu jauh ya, di sana memang biasa. Benar. Bahkan secara drivernya pun sudah istilahnya sudah menyamai seperti orang pribadi lah kasarnya ya. Dan yang lebih saya kaget lagi yaitu di luar dari teknologi nanti bisa ngelihat 360 lah, gambar di samping mobil nanti layarnya mobil itu kan di luar dari itu lah ya. Nah cuma yang saya lebih kaget lagi ini mungkin di luar dari AI ya, biar teman-teman di sini juga nggak bosen nih. Iya. Saya ketemu sama orang-orang yang di jalan yang memang kurang mampu lah istilahnya. Di situ sudah ada QRIS, dia duduk ada mangkok itu ada QRIS-nya gitu. Jadi kalau mau kita berdana ya tinggal QRIS. QRIS ya. Berarti kan orang-orang yang kekurangan di sana yang tidak mendapatkan satu pekerjaan itu ya kita bilang di sini yang inilah ya bahasanya di jalan lah ya. Benar. Itu sudah menggunakan teknologi berarti kan, dengan punya QRIS berarti kan dia minimal udah nggak pakai kertas lagi ya. Ini punya handphone kan, udah nggak pakai mangkok lagi, dia keliling-keliling kan. Gitu. Itu salah satu yang membuka wawasan saya bahwa ternyata SDM di kita yang membuat mungkin kita masih agak terhambat. Itu sangat penting ya. Ya itu semoga harapannya ya SDM ini makin menerima, dari menggunakan udah pasti secara otomatis bisa maju. Jangan sampai teknologi berkembang cepat, tetapi generasi berkembang cepat, tetapi dalam penggunaan sehari-harinya masih yang klasik. Ya, itu semoga ya itu harapannya. Ya, harapan kita lah, apalagi kita orang-orang budaya teknologi ya kok ya, yang udah ngerasain sebenarnya ngebantu nih gitu. Cuman ternyata itu teman-teman yang mungkin bekerja di bidang lain masih ngerasa kayak, oh ini saya takut tergantikan gitu ya, saya takut suatu hari nanti saya di PHK karena ada AI gitu, saya udah agak diperlukan karena ada AI. Tapi kan sebenarnya based on kekhawatiran itu sudah bisa di-solve ya gitu ya sebenarnya. Padahal tergantung dari kitanya mau adaptasi atau enggak. Ini menarik gitu. Menarik nih kalau Bro Kevin ya bicara soal menggantikan orang nih yang ditakuti. Emang kadang-kadang mungkin para penonton ya, para teman-teman yang ada di luar dari sini ya, di luar dari channel ini, maksudnya dua channel di luar lokasi ini memang beranggapan bahwa AI berarti robot gitu ya. Iya, benar. Orang lihatnya robot. Berarti AI itu betul robot. Padahal kalau kita lihat pengertian AI tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa ini adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu mungkin yang sekarang banyakkan kita lihat itu dalam bentuk robot, yaitu bentuk orang atau manusia, yang dimana kalau Bro Kevin lihat mungkin
pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga lah ya, yang menggunakan robot, ada bentuknya. Ya, itu yang sering kita lihat seolah menggantikan pekerjaan kita. Yes. Tetapi bahkan waktu saya kunjungan di sana di Tiongkok sana ya, ada itu saya berkunjung ke satu pengembangan teknologi AI di sana, seperti iFlytek kalau nggak salah. Mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat. iFlytek itu salah satu bentuk pengembangan company pengembangan di sana untuk mengembangkan AI lebih jauh. Nah, di sana saya melihat bahwa ternyata AI itu di luar dari yang kita bayangkan hanyalah bentuk robot yang sifatnya tadi bisa orang, bisa penjaga keamanan, ya mungkin kayak anjing keamanan gitu lah ya. Ya, benar-benar udah ada ya kalau nggak salah. Udah, ya, benar, itu dia. Tapi ternyata yang saya diarahkan di sana dijelaskan, ternyata bukan hanya itu, tetapi itu adalah sebuah tools atau alat bantu yang kita disiapkan oleh yang bikin untuk membantu kita dalam keseharian. Di sana saya melihat contohnya kita bicara soal translate. Nah, di sana ada layar TV, di mana layar TV tersebut kita bisa komunikasi loh. Yes. Walaupun kan saya di sana bahasa Inggris ya. Tapi bagaimana komunikasinya? Nah, itu tadi ketika kita ngomong dalam bahasa Inggris, dia sudah langsung mengkonversi ke dalam bahasa Mandarin. Dengan komunikasi tadi, kita nggak usah ngetik, kita ngomong. Benar. Nah, kalau kita gunakan translate yang Google contohnya lah ya kan, itu kita ngetik nanti keluar kan. Walaupun sekarang udah mulai ditambah udah mulai ada tambah gimmicknya gitu. Nah, gimmick lah ya. Itu juga salah satu kan cuitan-cuitan, ya ini ada AI loh. Ini ada AI loh gitu, ada voice over. Ternyata di sana komunikasi itu bisa nggak takut mereka. Kenapa? Mereka kalau nggak bisa bahasa Inggris pun nggak takut karena mereka Mandarin nanti keluar teksnya Inggris. Ya udah bisa membantu komunikasi mereka dengan warga-warga global. Betul, bahkan dengan yang memandu saya di sana gitu ya, kita juga dia mungkin ada Inggrisnya kurang, saya Mandarinnya banyak kurang. Sehingga kadang-kadang kita ngomongnya jadi di layar, jadi kita ngomong di sini translate dia baca, dia ngomong kayak gitu. Jadi itu ternyata disebut dengan AI juga. Tapi paling nggak terbantu ya ternyata. Iya, jadi itu ternyata AI itu nggak bicara soal bentuk robot atau bicara soal bentuk apa sih bentuk-bentuk di situ kelihatan ada robot yang ada main, fisiknya gitu. Bisa mungkin dia main catur, dia bisa megang sini atau nah ini, tapi terus juga dia bisa bilang ini dari gambar dia bisa deteksi ini apa loh, ini jeruk, dia pindahin, kita acak-acak dia nyari sendiri. Benar. Bukan bicara hanya itu, tetapi bicara soal alat bantu atau tools. Ternyata cara kerja AI itu membantu kita dalam menyelesaikan satu masalah. Ternyata kalau kita ambil mundur, ternyata AI bukan menggantikan manusia, tetapi membantu manusia dalam mengalami masalah. Benar. Contohnya tadi dalam komunikasi. Iya, itu kan problem juga ya Goya gitu ya. Ya itu contohnya. Tetapi dalam hal lain banyak. Kayak tadi ChatGPT, ternyata ChatGPT kalau yang berbayar ini atau ngomong berbayar. Kita ngomong berbayar pasti. Ya. Pasti kalau yang berbayar kita bisa membuat satu komik atau suatu cerita berupa gambar yang dia siapkan. Kita tinggal bilang saja skenario seperti apa. Kita bilang, saya mau bercerita soal anak sekolah minggu dengan menggunakan ini, rumah seperti ini. Ntar dia akan coba bentuk gambarkan. Ini saya rasa rumahnya kurang ya. Saya maunya rumahnya itu yang satu lantai tapi klasik. Dia akan kasih rekomendasi. Iya, benar. Nah, itu jadi kan alat bantu. Jadi kayak ketakutan yang menggantikan orang sebenarnya bukan menggantikan tetapi membantu kita dalam menyelesaikan satu masalah. Yang mungkin kalau kita tergantikan itu kalau kita tidak mencoba mengikuti perkembangan teknologi. Kalau kita di sana-sana terus lah ya ibaratnya. Iya, maka kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka kita sendiri, kita nggak usah ngomong AI deh. Waktu itu di kampus juga saya disampaikan bahwa kenapa sih kita harus mengikuti perkembangan teknologi ini? Supaya nggak ketinggalan. Kenapa? Supaya kita nggak tertinggalan, supaya kita tidak tergantikan. Tapi kalau kita mengikuti perkembangan teknologi, kita menggunakan teknologi itu, malah kita yang memanfaatkan mereka. Memang itu diciptakan untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikan manusia. Ya, walaupun memang kalau dibilang, tapi Ko Ferry kan ada nih yang menggantikan, misalkan di lapangan itu orang tadi 10 jadi 5. Nggak usah bicara AI, dari dulu nggak ada mesin, sekarang ada mesin juga itu sudah mengurangi orang sebetulnya. Iya, padahal itu bukan AI. Itu bukan AI, itu mesin doang. Bener kan? Tapi kalau kita bicara soal AI ini, berarti bukan cuman sekarang pas AI tergantikan, dari dulu orang sudah tergantikan. Bener. Mesin, bener nggak? Yang tadinya orang 10 buat ngangkat barang, sekarang ada beko. Iya, tinggal jadi, ada satu orang yang mantau. Ngapain ada 5 orang, 1 orang bisa ngangkat batu? Kan itu kan sebenarnya udah menggantikan. Tetapi yang saya mau tekankan di sini kepada teman-teman nih, bahwa AI di sini adalah bukan menggantikan, tetapi kita gunakanlah tadi ya, kita gunakan AI ini supaya istilahnya supaya kita
apa ya istilahnya? Supaya kita bisa supaya kita bisa menggunakan itu buat alat bantu. Jadi bisa kita merasa terbantu tapi bukan justru merasa tergantikan, itu harapannya sebenarnya. Iya, betul. Nah, kok ada topik menarik nih yang tiba-tiba terpikirkan di saya nih. Saya kan sebelumnya juga masuk di bidang digital production, which is kita ada ngomongin editing, desain, video production, animasi dan lain-lain. Kan kemarin sempat ada heboh tuh tentang masalah. Mungkin teman-teman tahu ya yang udah bekerja di bidang animasi dan kawan-kawannya. Sempat heboh terkait dengan AI yang bisa generate animasi dan juga video gitu. Nah, banyak sekali kontroversi terjadi. Videografer mulai komplain, nah ini gimana nih pekerjaan saya? Animator mulai komplain, ini gimana nih? Saya udah tergantikan nih. Udah gak perlu lagi yang namanya animator gitu, pekerjaan yang pure editing gitu. Nah, pendapat Koko terhadap dengan AI yang muncul untuk purpose itu gimana? Wah, ini teman-teman pertanyaan sulit, saya sambil minum dulu ya. Boleh. Supaya tidak kaku kita minum dulu ya. Benar. Jadi kalau teman-teman pertanyaannya sulit nih, kita harus mengisi tenaga dulu. Buat bisa kita bahas lebih detail. Ya, nah terkait tadi yang Bro Kevin sampaikan betul sekali sih. Memang tadi saya bilang kayak tadi di pabrik mungkin mesin ya, benar. di orang lapangan sekarang satu. Sekarang mungkin timbul lah. Oh, AI sekarang merambah ke aplikasi desain, sekarang bahkan bisa membuatkan foto kita tanpa perlu ada orang buatin, pelukis-pelukis di jalan jadinya udah nggak berlaku. Kenapa kok? Karena AI sudah bisa bisa menampilkan apa kebutuhan kita. Walaupun memang sebagian kalau yang masih pecinta soal klasik ya itu di luar dari itulah ya. Benar, nah, di sini yang mau sampaikan adalah kita harus sadar sekarang fungsi dari manusia itu apa. Nah, kita sebagai manusia, fungsi kita apakah menjalankan pekerjaan yang sifatnya statis. Oh, repetitif ya. Nah, kita sebagai manusia sebenarnya harusnya kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang dinamis. Iya, benar. Iya. Ya kan, benar kan? Benar. Berarti kita sebagai dinamis, fungsi kita bukan ngangkat barang. Angkat barang itu statis, ya, digantikan oleh AI lah atau mesin yang otomatis. Dia bisa tahu kalau beratnya segini pakai ini kekuatannya. Udah nggak perlu lagi. Tapi kita berfungsi kemana? Ke analisis. Kita harus beralih fungsi dari manusia dari tadi yang statis jadi dinamis. Yaitu apa fungsinya tadi? Yaitu adalah menjadi analisis dan strategic planning. Yang mungkin AI belum bisa ke sana. Contoh, tadi mungkin dari sisi desain itu iya kok sekarang banyak orang. Tapi apakah AI bisa melakukan engagement dengan pelanggan? Oh, iya benar. Ya kan engagement ini yang nggak bisa. Yang nggak dapat. Kecuali yang ditakuti nanti kalau jodohnya bisa jadi saya udah nggak cocok sama semua orang, saya sama AI aja lah bisa mengerti saya, itu itu adalah kontroversial ya. Itu yang kontroversi. Itu yang harus kita kasih tahu. Berarti kamu kurang belajar sosialisasi. Berarti fungsi analisis dan strategic planningnya nggak dapet. Benar. Nah, harusnya dengan AI yang tadi membantu untuk melakukan desain, harusnya saya terbantu. Kenapa? Yang harusnya saya 10 jam, kalau saya mengikuti perkembangan teknologi, saya gunakan itu AI. Jadi berapa? Yang tadi 10 jam jadi cuma 5 menit. Benar. Ya. Apakah AI mengambil customer saya? Enggak, AI itu adalah alat bantu. Alat yang membantu saya untuk engage. Tetapi customer saya yang di bidang pernikahan, foto harus menggunakan jasa yang istilahnya benar-benar engagement dengan customer, itu dia nggak bisa. Tapi si customer ini melalui siapa? Melalui ya saya tadi sebagai fotografer. Tetap usaha bisnis saya sebagai fotografer. Nggak mungkin nyuruh AI yang fotografer emang. Benar. Dia Android yang istilahnya bukan Android, dia emang drone yang sifatnya otomatis tuh bisa moto sendiri, ya, mungkin dia nanti bisa ngomong. Ini AI terlalu jauh ya yang saya bayangin ya. Ini udah masuk ke robotik lah. Robotik lah ya, nanti bentuk orang, dia bisa menggantikan kita, dia malah, ayo lah buka, mau pesan nggak ke saya, gitu ya. Ini rekening saya nih atas nama robotik. Kan enggak. Iya benar. Itu kan, walaupun itu dia robotik, pemiliknya siapa? Manusia. Nomor rekeningnya belum ada, setahu saya nomor rekening atas nama robot. Nggak ada. Walaupun robot itu saya kasih nama. Yes. Rekening harus apa? Pakai KTP. Pakai kita lagi ya kan. Pakai NPWP. Ya kan? KTP NPWP tidak dimiliki oleh robot. Nah, kita sebagai manusia harus berpikir fungsi kita bukan lagi di teknikal tadi, mengerjakan desain yang berjam-jam. Benar. Ini jenuh sekali. Kita bisa kurang tidur, sakit, bahkan bisa mengurangi usia kita. Tapi dengan adanya lahirnya, kita gunakan sebagai tools kita. Jangan dihindari, jangan malah nanti
Saya nggak mau kalah. Wah, saya harus jadi seperti AI. Saya harus jadi seperti AI. Saya mau nggak bisa. Nggak bisa ya. Dia udah tahu teknik-teknik ngeditnya. Kita harus ngikutin mood. Kalau lagi emosi sama Bro Kevin, iya saya bisa emosi. Jadi malah mempengaruhi hasil. Tapi dengan AI yang tidak mempunyai perasaan kasarnya ya, dia statis menjalankan sesuai yang kita mau. Benar, dia cuma dapat requirement dari kita dan dia kerjain. Betul. Tanpa harus mikirin kayak, oh saya lagi malas nih, ya udah nantian aja deh. Betul. Gitu. Ya. Apakah AI bisa beli barang? Nggak bisa, yang bisa beli barang kita. Tapi kita bisa menyuruh AI memberikan rekomendasi untuk kita beli barang. Benar. Seperti yang di handphone tadi Bro Kevin ya. I see. Sebelum kita mulai, Bro Kevin mau belanja lah ya. Iya. Yang saya titip pesan tadi ke Bro Kevin, jangan sekarang dengan AI, jangan belanja cepet-cepet. Kenapa? Kalau belanja kecepatan, besok dia kasih rekomendasi yang bagus-bagus. Iya, benar. Tahu-tahu muncul dengan rekomendasi barang bagus yang lebih murah. Akhirnya kita, kenapa saya beli? Kenapa? Udah duluan gitu ya barangnya. Benar. Ya itu ya Bro Kevin ya, mungkin bisa menjawab para teman-teman nih yang kira-kira di bidang pekerjaannya muncul aplikasi-aplikasi AI, itu wajib kita gunakan. Salah satunya apa? Kita harus belajar. Itu kita harus belajar, nggak bisa. Dengan cara menerima, kita dengan cara apa? Pelajari AI. Pelajari AI-nya dan manfaatin. Itu kita menerima AI. Berkolaborasi dengan AI, bukan jadi saingan. Berkolaborasi. Menarik nih. Jadi kolaborasi AI sebenarnya melebar kemana-mana ya, panjang ya gitu ya. Panjang. Nah tapi main pointnya kok yang pengen saya tanya juga. Ini kan AI kita lihat setiap tahunnya ada perkembangan. Kita lihat kan mulai dari AI yang mungkin pas itu ya, saya juga ngalamin di zaman ChatGPT doang sampai sekarang yang bisa mungkin yang tadi saya mention bisa generate video, bisa generate gambar. Dulu kan ChatGPT belum bisa dan hadir dengan tulisan aja. Benar, dan hadir sekarang dengan tools AI yang bisa membantu teman-teman desainer maupun editor nih. Betul. Nah, menurut Koko sendiri nih gitu. Nah, kira-kira dari AI ini sendiri potensinya seberapa besar di masa depan? Kita mungkin ngomonginnya paling jauh mungkin kalau kata orang 5 tahun atau 10 tahun ke depan deh gitu. Indonesia dengan hadirnya AI itu bisa sampai semana? Oke. Ini sulit lagi. Jadi kalau sulit saya harus apa? Minum dulu gitu. Bro Kevin juga silakan. Benar. Kita santai dulu. Enggak apa-apa kan ya? Kita santai ya santai sama aja, teman-teman biar mohon maaf teman-teman kalau ditayangkan siang hari. Benar. Jadi biar lebih fresh nih kita menjawabnya ya. Semoga teman-teman nontonnya di jam makan ya, jadi enggak. Jadi santai. Sambil makan gitu, sambil menambah ilmu ya kan. Nah, jadi menanggapi yang Bro Kevin tadi katakan, sejauh mana ya harapan saya kalau melihat kondisi sekarang memang gampang ya. Yes, benar. Generasi itu mungkin nggak secepat perkembangan teknologi. Jadi dari generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha ini mungkin dia ada fase-fasenya. Tetapi teknologi pasti lebih cepat. Benar. Ya, jadi pasti kalau mengikuti perkembangan teknologi akan kalah cepat manusia. Kenapa? Karena generasinya ada waktu, kan tahu ya generasi Z ke generasi milenial ke Z itu berapa jaraknya, Z ke Alpha itu ada ukurannya. Tapi kalau teknologi sulit kayaknya. Jadi besok bisa saja kita langsung menerapkan AI yang sifatnya tadi berupa robotik atau sifatnya yang berupa udah tersinkronisasi dengan IoT. Itu bisa saja, tapi kalau ngeliat perkembangannya sekarang memang cukup lama ya. Dari 5 tahun itu saya rasa masih kurang rasanya untuk mempelajari. Karena melihat SDM di kita ini dari yang generasi baby boomer, milenial, Z ini masih tumpang tindih. Cara struktur organisasi di perusahaan itu mungkin baru mulai anak-anak muda ini memimpin peranan di company. Betul, jadi tapi masih pengambilan keputusannya masih ada di pimpinan utama, yang dimana pimpinan utama ini adalah orang-orang yang generasinya udah berbeda. Berbeda, bukan milenial ya, di bawah milenial malah. Benar. Dan itu masih berandil kontribusi. Dan dengan gaya di kita yang sifatnya apa ya, menghargai, menghormati budaya kita yang budaya hormat sama orang tua, itu pun jadi satu bentuk concern. Bukan hambatan ya, menurut saya menjadi satu bentuk yang harus budaya diperhatikan. Terhadap perkembangan AI di Indonesia ini. Harap ya mungkin nanti kalau udah generasi seperti saya milenial, udah nggak muda lagi ya bro. Ini mungkin di area-area yang mulai usia-usia lansia, mungkin itu baru mulai ada gebrakan atau terobosan-terobosan yang sifatnya bisa lebih cepat daripada sekarang. Jadi kalau sekarang misalkan anggaplah butuh 15 tahun untuk bisa kita mulai seperti negara yang contoh Tiongkok lah ya, seperti sekarang
mulai menggunakan teknologi yang bisa diperbarui lah atau apa dari kendaraan listrik tadi. Benar-benar. Itu mungkin 15 tahun lagi lah menurut saya baru bisa mulai ke sana. Ini di luar dari ini ya, di luar dari yang kejadiannya. Bisa saja tapi besok pun kan namanya teknologi nggak ada yang tahu ya. Yes, benar-benar. Pemimpin juga kelihatannya mau beralih mulai ke nggak harus dari usianya yang senior, tapi dari sisi kemampuannya, dari sisi kesiapannya. Nah itu, tapi menurut saya dengan budaya di kita yang masih harus melihat struktur ini ke orang-orang yang lebih senior itu membuat ya kurang lebih 15 tahun lagi baru mungkin nanti cepat. I see ya. Karena AI juga baru ya di kita. Dan mungkin tanggapan orang-orang nggak semuanya positif terhadap AI gitu. Belum tentu juga semuanya bisa menerima dengan kehadiran. Nah, contoh saya ambil satu aja boleh ya? Benar, boleh. Contoh kayak penggunaan online shop. Nah, coba bayangin dulu di zaman saya inget banget dah. Saya waktu zaman kuliah itu online shop tahun 2010 lah. 10 ya, benar, belasan. Nah, belasan itu kan udah ada online shop, udah ada e-commerce, sudah ada, tapi apakah peminatnya banyak? Enggak. Benar. Karena kenapa? Tadi isu-isu ketakutan, sekuritas dan memang harus diimbangi dengan security-nya, cyber security-nya. Maka dengan kemajuan teknologi, dengan adanya perkembangan cyber security-nya, itu mungkin bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, sekarang baru kan mulai e-commerce semua naik semuanya. Bukan cuma dari si customer-nya, tapi dari sisi si produsennya juga udah mulai, bener kan? Benar. Nah, udah mulai ada official. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Akhirnya sistem kan mulai berpikir supaya orang trust gimana caranya? Oh, harus ada official. Official itu menandakan trust dan harus begitu ada retur harus dilayani. Kenapa? Ini kepercayaan loh. Benar. Begitu saya percaya dengan satu, saya akan sebarkan. Yes. Nah, ini yang dirasakan oleh produsen-produsen atau pedagang-pedagang lah ya yang udah online. Kenapa dengan kita percaya, dengan dia memberikan kepercayaan terhadap kita jadi percaya terhadap dia? Ini kan sebenarnya marketing berjalan nih. Yes, benar. Mulut ke mulut nih. Gunakan aja ini, pakai ini aja. Ini online shopnya bagus loh, retur ditanggapin. Benar. Ini kalau kita nggak jadi bisa ada kompensasi. Kalau ini dia telat dapat voucher loh. Saya tanpa menyebutkan brandnya. Iya, tanpa menyebutkan brand. Nah, ini baru sekarang kan berapa lama coba dari tahun belasan sampai 2024. Udah hampir 15 tahun. Yes, benar udah. Itu 2010. Apalagi AI yang sifatnya tadi isunya menggantikan orang. Iya. Ya, padahal itu arti kata dari artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kalau saya dulu waktu di Tiongkok itu, ya itu adalah machine learning tadi. Itu adalah mesin kita kasih perintah untuk belajar. Dari mana? Ya kita juga yang mengidentifikasi dia belajar seperti apa. Kita yang masukin inputnya. Benar-benar. Dan kita juga yang menunjukkan atau mengarahkan dia untuk belajar seperti apa. Iya, betul. Cuman dia yang memproses. Proses ini bisa berulang-ulang tanpa lupa. Kalau kita manusia bisa terjadi penurunan secara kecerdasan. Tapi dia nggak akan mungkin bisa berkurang kecerdasannya karena kita sudah define. Jadi bisa dibilang bahwa kecerdasan buatan ini mampu membantu menyimpan kecerdasan kita ke dalam bentuk digital. Supaya apa? Ketika kita sudah menurun, dia tidak menurun. Benar. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang menurut saya solutif lah ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada hadiah AI di kantor maupun di perkuliahan maupun kita ngomongin pendidikan lah ya sekarang yang mungkin banyak udah mulai memanfaatkan AI. Mungkin itu jadi salah satu poin penting ketika teman-teman belajar untuk menerima dan belajar untuk mempelajari AI. Bukan untuk menolak dan merasa tergantikan dengan AI ya sebenarnya kok ya gitu. Betul. Nah, tapi kalau kan kebetulan Koko dosen pengajar juga nih. Pengen tahu juga nih dari Ko Verikus selama menjadi dosen pengajar, engagement dengan mahasiswa-mahasiswanya Koko ketika di kampus gitu. Nah mereka apakah sebenarnya di kita yang mungkin kalau teman-teman mahasiswanya mungkin setara dengan saya lah ya di generasi Z mungkin ya gitu. Nah teman-teman Gen Z ini apakah benar-benar sudah lebih cepat? Karena kalau kata orang-orang tuh Gen Z itu lebih cepat untuk menerima dan meresapi teknologi-teknologi baru gitu. Apakah mereka benar-benar untuk memanfaatkan AI di dalam dunia perkuliahan mereka dengan baik? Atau mungkin kalau ada yang bisa curhat ke Koko, mungkin apakah mereka menggunakan AI dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya gitu? Apakah itu hal yang real atau ternyata sebenarnya mereka menyalahgunakan gitu dengan ada kehadiran AI ini? Gitu. Enggak sih, kalau saya orang betul ya tadi mungkin sebagai tenaga pengajar ya. Iya. Kalau saya melihat generasi alpha yang lebih dari kecil, malah dari kecil sudah pakai AI. Ya jadi anak-anak yang SD itu, TK, SD, malah dia udah punya. Jangan kaget, YouTube itu sudah
yang punya akunnya anak-anak SD itu. Iya. Subscribe-nya bahkan bisa nyampe ratusan. Lebih saya yang orang milenial kalau mau bikin belum tentu bisa. Benar. Karena tadi ada caranya yang dia lebih tahu. Karena dari kecil dia sudah gadget mania lah ya. Iya. Nah, kalau dari generasi-generasi, ya pasti generasi Z sekarang, jangankan di kuliah, di kantor saja mereka sudah menerapkan AI. Dalam membuat aplikasi, mereka sudah menggunakan AI dalam melakukan yang namanya pencarian informasi. Udah nggak zamannya lagi ngetik-ngetik lagi di Google, nanti cari-cari. Kita dengan AI, kita langsung dapat solusinya. Mempercepat nggak? Mempercepat. Kenapa? Karena kita dibantu cara pencarian. Yang dimana keyword kita selama ini salah, tapi dengan AI diperbaiki sama dia. I see. Nah, yang saya ajarkan di kampus kepada mahasiswa, dia harus kenal, gunakan. Caranya gimana? Di dunia online sekarang sudah banyak sekali demo-demo aplikasi yang sifatnya AI. Manfaatkan. Pelajari ya dari demo-demo itu ya? Betul, dari demo itu kita manfaatkan. Kok kita nggak bisa berbayar? Ya manfaatkan demonya. 3 bulan ganti email, coba lagi. Bisa nggak? Bisa. Kita gunakan. Nah, kalau ada tugas-tugas dalam membuat aplikasi, saya kalau bukan yang krusial, saya gunakan mereka. Coba gunakan aplikasi AI untuk membuatnya. Biar presentasi. Nggak apa-apa tuh kok. Nggak apa-apa. Nah, ini tadi dibilang. Generasi Z sudah menggunakan AI lebih banyak. Tetapi mereka masih ada ketakutan. Kenapa? Kalau di kuliah nanti dosen ketahuan nilainya 0. Benar, kan jadi ketahuan nyontek. betul. Gitu. Di kantor pun sama. Gunakan AI nanti ngurangin kinerja saya nggak ya? Ntar nilai saya jadi jelek nih kalau kerja. Itu masih yang dimiliki oleh generasi Z. Tapi kita sebagai yang di atas generasi itu harus bisa mengedukasi, gunakan. Benar. Jadikan dia alat bantu. Jangan nggak digunakan. Jangan malah jadi menakut-nakuti kita ya. Iya, kita bukan lagi ujian klasik. Kita lagi dalam bagaimana caranya mengembangkan kehidupan kita, SDM kita, kemampuan kita untuk mempelajari cara kerja AI. Kalau kita bisa mempelajari cara kerja dia, udah otomatis kita yang gunakan dia, bukan kita yang gantiin kita. Benar. Bahkan kita bisa bikin, waktu saya tadi balik lagi Iya, ke balik lagi Tiongkok ke itu, tadi. saya diajarkan cara bikin AI-nya. Mesin learning itu kita belajar gunakan. Oh, ternyata logiknya dia seperti ini. Ini sedikit ya, mungkin pemirsa agak bingung ya. Kayak, pengulangan for i itu kalau di kampus kuliah di aplikasi. Nah, for i itu dari sini ke sini sebelum dia ketemu, dia kan langsung mengulang. Iya, looping terus sampai ya. sesuai dengan harapan kita, dia akan menyimpan ini loh. Nah, kita mengulang, dia akan menyimpan. Makanya kalau ngeliat di sosmed, kita di explore itu, yang banyak tampil adalah yang sering kita lihat. Dari mana? AI mencatat lebih dari 10 detik, maka dianggapnya orang ini suka. Dia akan sort berdasarkan keseringan kita membuka mana yang lama waktunya. Ini yang diutamakan, diprioritaskan kan ada. Ya kan? Nah, ini yang akhirnya kenapa di explore kita munculnya seperti yang kita mau ya. Kalau lagi nyari badminton atau raketnya lagi iseng, kadang-kadang di explore kok bisa muncul. Bahkan bisa integrasi dengan iklan dari kadang-kadang iklan sosial media lain yang muncul. Nah, itu kan pasti kan jadi pendapatan dari sisi dunia. Benar. Dunia website itu kan dunia online kan. Iklan pun sekarang udah sesuai dengan fungsinya. Jadi selama ini kalau pasang iklan nggak sesuai dengan fungsinya, kalau dengan AI malah sesuai dengan fungsi. Itu iklan orang bayar pun nggak berasa sia-sia. Kenapa? Sesuai dengan targetnya. Benar. Jadinya. Jadi gunakanlah AI. Ya, gak cuma dalam dunia korporat, gak cuma dalam dunia pendidikan ya teman-teman. Iya, tapi harus. ternyata dunia sehari-hari kita, ya mungkin teman-teman nyadar ya, buka website, ada iklan, ada ads, atau mungkin segampang buka sosial media sekarang, Instagram, TikTok yang ada ads-nya. Mungkin udah sesuai dengan pencarian teman-teman ternyata di online shop gitu ya. Betul. Karena saya juga nyadar nih gitu, mungkin teman-teman juga ada yang merasa kayak, wih ya ini kok, tadi saya baru searching Tokopedia tapi kok munculnya di TikTok dan Instagram gitu ads-nya. Iya kan, pasti karena udah nge-link email kita. Email kita di TikTok, di Instagram kan sama. Jadi AI itu udah ngomongin data warehouse yang sifatnya datanya itu udah jutaan banyaknya. Malah udah sesuai target market ya iklannya. Makanya fungsinya mesin learning mengolah yang banyak itu, karena kalau orang suruh ngolah lagi manusia udah pusing. Butuh banyak orang, tapi dengan mesin learning yang kita kasih logiknya, dia akan terus generate tanpa lelah. Pagi, siang, malam dia generate. Sama kayak biasanya dibilang guru di sekolah ya, bukan menghafal tapi memahami. Betul. Memproses data yang ada, bukan malah menyimpan doang nih. Satu ya. Apa bedanya dengan Bro Kevin mau beli helm nih ke saya? Bro Kevin mau beli helm full face ya? Oke. Benar. Malamnya saya langsung cari-cari helmnya. Ini manual nih. Saya cari, saya gambarin. Besok saya kasih Bro Kevin, saya tapi ngantuk, nggak tidur. Iya, benar. Nah, tapi dengan AI, Bro Kevin, Bro mau nyari helm gitu ya. Coba aja di sosmednya diklik, udah. Terus saya tidur, Bro Kevin tidur, tahu-tahu besok-besok itu udah ada iklan-iklan soal helm. Helm Itu ya, sama. referensi. Berarti kan
Saya apalagi punya toko helm, saya bayar iklan supaya diiklankan bayar. Berarti apa yang saya bayar untuk iklan secara online nggak rugi, kenapa? Karena sesuai dengan target pasar. Bisa saja toko saya masuk ke situ. I see. Menarik nih. Dari online shop ya kan. Kita harus gunakan dong, ya kan? Benar. Perkembangan teknologi begitu pesat ya kok ya sekarang ya. Ya, betul. Nah, mungkin terakhir nih kok nih. Karena kita juga udah mendekati penghujung acara gitu ya. Nah, mungkin kita juga pengen mention mungkin sedikit closing statement dari Koko, dan aku nitip sedikit nih pesan Koko untuk pengusaha-pengusaha, karena kan dari tadi kita bahas online shop, iklan dan lain-lainnya. Nah, pesan-pesan Koko untuk pengusaha yang bergerak di bidang digital, maksudnya entah itu dia memanfaatkan online shop dan yang lain-lain, entah yang mungkin masih belum. Nah, dari Koko sendiri mungkin dari pembahasan kita tadi ada yang mau disimpulkan dan disampaikan nggak ke teman-teman? Jadi gini ya, teman-teman semua, Bro Kevin juga. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita memiliki generasi yang cukup banyak dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, juga kita menyadari bahwa budaya di kita yang begitu toleransi dan begitu kental dengan sisi menghargai atau menghormati gitu ya, atau kita inilah ya, dalam sisi musyawarah. Nah, harapan saya adalah ayo yang semua generasi kita harus mulai mengikuti perkembangan teknologi ini. Nggak harus, ya mungkin yang generasi Z, Alpha sudah menggunakan, tapi yuk di bawah generasi ini yang milenial, yang mungkin baby boomer atau apa gitu ya, itu coba kita berkolaborasi dengan generasi Z dan generasi Alpha ini untuk membuka wawasan kita dalam penggunaan AI ini atau dalam mengikuti perkembangan teknologi. Jadi di dalam perusahaan ini ayo kita beri kesempatan anak-anak muda itu untuk mengeksplor. Jangan langsung dilarang. Nah, kata-kata dilarang ini yang akhirnya menghambat perkembangan SDM kita, atau inovasi itu terhambat dengan dilarang. Tapi dengan cara berlatih, ini balik lagi ya. Benar. Coba berlatih kita untuk memberi kepercayaan pada anak-anak muda untuk bisa mengeluarkan ekspresi mereka dan diuji lah ya. Nah, dengan begitu maka kita bisa lihat hasilnya seperti apa, dan harapannya semoga kita bisa juga turut dalam menggunakan AI tersebut. Karena emang generasi milenial ke bawah mungkin kepercayaan, trust atau keraguan-raguannya cukup tinggi dalam perkembangan teknologi ini. Nah, harapannya dengan tadi kolaborasi itu sudah tercapai, kita sebagai generasi milenial dan di atasnya mungkin baby boomer bisa membantu dalam penggunaan SDM tadi di lapangan. Akhirnya semua generasi bisa mengikuti perkembangan teknologi dan akhirnya kita bisa memanfaatkan AI tersebut tanpa keraguan-raguan, dan akhirnya bisnis juga bisa maju dan bisa bersaing secara global atau internasional. Nah, jadi itu ya harapannya ya. Karena kalau anak-anak yang generasi Alpha itu udah nggak usah ditanya, pasti mereka pakai. Benar. Oke, siap. Thank you nih Pak. Jangan ragu Pak untuk mencoba. Ya. Benar ya. Jadi thank you banget nih Ko Vericos juga udah datang malam ini untuk bantu mengenalkan AI dan juga men-show ya tantangan kita dalam menggunakan AI apa aja dan solusinya sebenarnya apa aja nih gitu pada malam hari ini. Jadi sedikit izin menyimpulkan teman-teman yang mungkin lagi menonton malam hari ini juga, bagi teman-teman mungkin yang selama ini berpikiran negatif dengan AI, harapan kita dengan adanya tayangan ini juga bisa membantu teman-teman introduce apa sih sebenarnya itu AI dan apakah setelah dari tayangan ini teman-teman merasa terbantu atau malah justru makin negatif. Nah, teman-teman mungkin nanti boleh berikan komentar ya di kolom komentar juga nih. AI ini sebenarnya menurut teman-teman apa-apa aja nih gitu nih. Jadi biar kita juga bisa bantu memberikan solusi nanti di acara-acara selanjutnya gitu ya. Gitu. Thank you banget nih Pak Vericos sudah meluangkan waktu untuk bahas-bahas nih dengan kita nih di malam hari ini gitu. Nah, teman-teman juga sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini ada yang saya sampaikan, acara lamar ini juga hadir untuk mendukung adanya rumah konsultasi CD. Jadi rumah konsultasi CD ini adalah program di mana teman-teman profesional CD atau konsultan-konsultan yang ada di CD membantu teman-teman dalam berbagai bidang. Nah, salah satunya mungkin yang kita bahas itu ada psikologi, hukum, kesehatan, dan keuangan. Nah, teman-teman yang punya masalah di berbagai bidang tersebut juga it's okay, let's talk. Kita bicarakan dengan konsultan kita yang hadir profesional untuk mendengarkan teman-teman semua. Dan teman-teman jika ingin hadir dalam rumah konsultasi CD ini, kita berikan juga konsultasi gratis dengan cara menghubungi call center kita ada di 0811 9873 300. Saya ulangi sekali lagi 0811 9873 300. Karena kami hadir untuk mendengarkan berbagai masalah Anda.
Dan acara lamar ini juga teman-teman di luar dari Rumah Konsultasi CD sendiri mendukung adanya aplikasi Budayana. Nah, aplikasi Budayana ini sendiri teman-teman dengan adanya aplikasi tersebut di-download melalui Google Play Store maupun App Store dapat memberikan berbagai informasi kepada teman-teman yang bisa berupa agenda kebaktian, berita kegiatan, artikel Buddhis, dan juga teman-teman yang paling penting teman-teman juga bisa mendapatkan kartu tanda umat Buddhis ya, atau KTUB ya, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang didukung oleh aplikasi Budayana ini. Nah, aplikasi Budayana ini juga hadir di berbagai platform maupun Google Play Store maupun App Store. Teman-teman tinggal download seperti aplikasi biasanya dan menggunakannya dengan gampang. Nah, mungkin sekian teman-teman untuk pembahasan kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ferry Kusti udah datang dan kita membahas teknologi ya bareng-bareng nih. Kebetulan lingkup saya juga banget nih gitu. Banyak dapat penerangan sedikit lah tentang apa itu AI dan juga dapat banyak deskripsi sebenarnya ya itu dalam bentuk apa aja sih gitu. Nah, harapan kita semoga teman-teman yang menonton acara ini juga mendapatkan manfaat dari pembahasan kita hari ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Saya izin mengundurkan diri. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.